Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan lagi tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyira al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa ma jalasa qaumun fi buyutin min buyutillah fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengkaji isinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmatnya Allah, wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang besar dari majelis ilmu. Dibacakan kitabullah, dikaji isinya, dan juga dipelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu pembahasan dengan tema membangun rumah di surga. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa poin pertama yang penting yang juga perlu kita sama-sama pahami adalah bagian yang sangat penting di dalam rukun iman adalah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Dan sama-sama kita ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang di beberapa hadis menyebutkan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa ini bagian dari pokok keimanan, bagian dari dasar-dasar keimanan. Dan di dalam rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir yang kelima ini, di dalamnya terdapat al-iman bil jannah, mengimani akan adanya jannah, surganya Allah Rabbul Alamin, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, yang tentu
melebihi dari setiap apa yang kita fikirkan dan yang kita bayangkan. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dan ini Rasul meriwayatkan dari Rabbnya Jalla wa Ala, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah terbersit pada hati manusia manapun. Kalau kita ditanya, bukankah kita mendengar sifat-sifat surga disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW? Kita jawab ya. Bukankah dengan begitu berarti hati kita atau pikiran kita kemudian membayangkan atau memfikirkan sesuatu? Kita jawab iya. Tetapi kemampuan kita untuk membayangkan, memikirkan surga dengan berbagai macam kenikmatannya tidak bisa sampai pada hakikatnya. Tidak akan pernah mampu sampai pada hakikatnya. Kita hanya mampu membayangkan sebagian, atau bahkan sangat kecil sekali. Paling kita hanya bisa bayangkan di dunia. Ketika disebutkan rumah, paling kita hanya bayangkan rumah seperti yang pernah kita lihat, yang pernah kita tahu di dunia. Sudah, hanya sampai di situ saja. Kita tidak mampu membayangkan yang lebih dari itu karena memang ilmu kita yang terbatas. Sekali lagi, ini disebabkan karena ilmu kita yang terbatas, sehingga kemudian kita tidak bisa membayangkan kecuali apa yang kita mampu aja. Disitulah mengapa kemudian di dalam hadis qudsi ini Allah Jalla wa'ala sebutkan ma la 'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Nabi SAW tatkala diperlihatkan kepada beliau SAW surga, beliau ceritakan kepada para sahabat tidak melihatnya dengan bahasa yang para sahabat mengerti, tetapi para sahabat pun hanya bisa menerima informasi apa yang datang dari Rasul SAW saja. Mereka mengimaninya, tapi kemampuan daya fikir kita, imajinasi kita nggak bisa sampai ke sana. Karena itu tadi, apa yang kita dengar, paling kita hanya mampu bayangkan dunia. Buah-buahan yang ada di surga misalnya, anggur dan seterusnya. Paling kita bayangkan anggur yang pernah kita rasakan, yang paling lezat, yang pernah kita makan di dunia. Sudah, itu saja. Tidak lebih dari itu. Itu menunjukkan sekali lagi ilmu kita yang terbatas. Maka jangan pernah kita kemudian mengkiaskan, menyamakan antara surga dengan kehidupan dunia. Yang banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa nggak ada nilainya sama sekali. Tidak ada memiliki nilai sampai Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Lau kanatid dunya 'inda Allah ta'dilu janaha ba'udah ma saqallahu kafira walau syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini seluruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai setara dengan satu sayap nyamuk saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Ini bertanda bahwa tidak ada nilainya, karena ternyata orang kafir bukan hanya diberikan minum seteguk, entah berapa teguk, atau bahkan diberikan begitu banyak lagi berlimpah oleh Allah Rabbul Alamin. Ma saqallahu kafira walau syarbata ma. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk saja, tidak akan diberi. Tapi ternyata mereka diberi, bahkan banyak diberi. Dan ini menunjukkan bahwa tak ada nilainya. Tak ada nilainya sama sekali.
saudaraku kaum muslimin dan muslimah jamaah rahimakumullah. Nah, maka sekarang kita akan lihat terlebih dahulu sebelum kita masuk pada apa saja yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapatkan rumah di surga, yang tentunya hari ini kita di dunia pengen punya rumah yang bagus, ingin punya rumah yang indah, ingin punya rumah yang mewah, megah, desain interiornya seperti ini, eksteriornya begini, ya, lantainya terbuat dari ini, marmer dan seterusnya. Kita semua menginginkan itu di dunia. Bahkan sebagian orang begitu sangat memperhatikan rumahnya, disiapkan sedemikian rupa, lagi nyaman, nan asri, serta penuh dengan berbagai macam pernak-pernik. Bahkan tidak sedikit mengeluarkan uang, mengeluarkan harta yang banyak, berlimpah, agar supaya dia memiliki rumah yang indah, yang bagus. Dan ini adalah merupakan bagian dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita. Cinta pada hal-hal yang indah dan menyenangkan seperti ini. Maka tatkala Allah Jalla wa Ala sebutkan tentang surga, bangunannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu agar kemudian kita lebih terdorong untuk meraih itu. Bukan berarti tidak boleh memiliki rumah di dunia, bukan. Tetapi lebih mengutamakan akhirat, lebih mengedepankan kehidupan akhirat. Seringkali kita kemudian dicemooh. Anda kan sedang hidup di dunia. Iya betul. Tapi berapa lama kita hidup di dunia? 60? 70 tahun? Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla may yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Ada tapi sedikit. Tapi rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Wa qalla may yajuzu dzalik. Sedikit yang sampai lewat dari itu. Ini menunjukkan bahwa sebentar. Kita seringkali mempersiapkan untuk sesuatu yang sebentar, tapi persiapannya begitu matang. Jadi tadi, rumah dibangun sedemikian rupa, indah, megah, yang setiap orang yang melewati dan melihatnya berdecak kagum. Tapi berapa lama kita diami rumah yang ada di dunia itu? Berapa lama kita tinggal di dalam rumah yang kita bangun di dunia itu? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Masya Allah. Mari sama-sama kita simak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bangunan yang ada di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan begitu sangat indah sekali, yang hari ini sampai hari ini mungkin kita bisa bayangkan tetapi tetap tidak bisa mencapai pada hakikatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin. Bangunannya tersebut terdiri dari bata, emas dan perak. Masya Allah. Bangunan surga. Labinatun min zahabin, labinatun min fiddatin. Terdiri dari bata, dari emas dan perak. Pernah ada di antara kita yang melihat rumah megah, besar, bata-batanya yang tersusun adalah emas dan perak? Ada yang pernah melihat itu? Mungkin dalam benak kita bisa terbayang, tetapi pada fakta dan kenyataan tak pernah kita mengetahuinya. Wa milatuhal miskul adfar. Dan yang menjadi perekat antara satu bata dengan bata yang lain adalah misik, kasturi. Kalau Anda biasa lihat orang bangun bangunan itu,
ada batanya, maka kemudian dikasih semen antara satu bata dengan bata yang lain. Ini yang menjadi perekatnya antara bata yang terbuat dari emas dan perak ini adalah al-miskul azfar, misik kualitas tertinggi, kasturi. Masya Allah. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut, batu-batu kerikilnya mutiara dan yakut, batu-batu mulia. Ini jenis-jenis batu mulia. Al-yakut, mutiara, yakut, intan, permata, itu hanya jadi kerikil-kerikil saja. Masya Allah. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa turbatuha za'faran, debunya adalah za'faran. Za'faran sejenis minyak juga. Kalau kita mengetahui ada satu bunga biasanya tumbuh di daerah Persia, warnanya ungu. Orang-orang sekarang menyebutnya dengan saffron, za'faron itu. Jadi ada putik bunganya, di tengah bunga tersebut kelopaknya warna ungu, warnanya dia merah. Kalau dia diletakkan di air maka akan menjadi berwarna kekuning-kuningan, bahkan kuning. Itu debunya minyak za'faron. Jadi Anda tidak akan bersin-bersin karena sebab debu itu. May yadkhuluha yan'am wala yab'as. Siapa orang yang masuk ke dalam bangunan-bangunan surga, dia akan merasakan nyaman. Tidak akan pernah dia merasa susah, sedih, payah, capek. Enggak ada. Hilang semuanya itu. Merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan, ketentraman. Wa yakhlud wa la yamut, kekal dan tidak mati. Wa la yabla thiyabuhum, pakaian mereka yang mereka pakai tidak akan rusak. Wa la yafna syababuhum, tidak akan pernah hilang sirna muda. Jadi usia mudanya hilang sirna tidak, selalu dalam keadaan muda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat maka di sana di surga, maka engkau akan melihat kenikmatan dan juga kekuasaan yang Allah berikan yang begitu besar. Ini firman Allah di surat Al-Insan pada ayat yang ke-20. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan hadisnya sahih. Lihat bangunan-bangunan di surga, batanya terbuat dari emas perak. Anda tidak akan bisa bayangkan. Mungkin di benak ada tapi nggak pernah Anda bisa lihat. Rumah orang paling kaya raya sedunia sekalipun hari ini nggak ada bata-batanya terbuat dari emas dan perak. Yang lalu kemudian yang menjadi perekat antara satu bata dengan yang lain adalah misik. Nggak ada. Kerikil-kerikilnya itu mutiara, yakut, zabarjat dan yang lainnya, batu-batu mulia, hanya jadi kerikil-kerikil saja. Debunya za'faron. Masya Allah. Bangunan di surga. Maka tadi kita sudah katakan dalam hadis yang sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim juga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah. Maka kewajiban kita di sini adalah membenarkan apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakininya, menetapkannya
sehingga kemudian terdorong kita untuk beramal, untuk mengerjakan dan untuk meraihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bangunan bagi penduduk surga berbagai macam bentuknya. Berbagai macam bentuknya. Bukan hanya satu macam saja. Bukan hanya satu bentuk saja, tapi bermacam-macam tempat tinggal. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surga, wa masakina thayyibatan, tempat tinggal yang penuh dengan kebaikan, tempat tinggal yang baik, fi jannati adn, di dalam surga Aden. Allah sebut sebagai tempat tinggal yang penuh dengan kebaikan. Ada kamar-kamar, ada tenda-tenda, bukan hanya sekedar rumah biasa, tapi juga ada kamar, ada tenda-tenda yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, inna fil jannati ghurafa, di surga itu ada kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha, yang luar kelihatan dari dalam, wa batinuha min zahiriha, yang dalam kelihatan dari luar. Masya Allah, kamar-kamar, tapi bukan dari seperti bahan bangunan yang kita buat sekarang, kaca yang menyebabkan panas dan seterusnya. Allahu Akbar. Disebutkan ada kamar-kamar. Lalu kemudian juga disebutkan juga ada tenda. Anda tahu ada tenda di surga, tapi tendanya berbeda dengan tenda yang ada di dunia. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'ah wahidah mujawwafah tuluha sittuna milan. Sesungguhnya seorang mukmin di surga Allah berikan tenda. Tendanya terbuat dari mutiara yang besar. Bukan dari tenda biasa yang biasanya orang pasang. Yang tenda mutiara yang dilubangi, panjangnya 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun, bagi orang-orang mukmin di dalam tenda tersebut disediakan oleh Allah Rabbul Alamin istri. Yatufu alaihimul mu'min, yang didatangi oleh orang mukmin tersebut, fala yara ba'duhum ba'da, sebagian mereka tidak melihat kepada sebagian yang lain. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Di dalam riwayat yang lain, kalau yang ini panjangnya, dalam riwayat yang lain, arduha situna milan, luasnya 60 mil. Jadi panjangnya 60 mil, luasnya 60 mil. Masya Allah. Tenda. Hari ini misalnya ketika kita melihat ada satu perhelatan acara pernikahan, kita lihat bagaimana dipasang tenda yang panjang misalnya, yang besar, dengan berbagai macam hiasan dan seterusnya. Tendanya penduduk surga dari mutiara. Luasnya 60 mil, panjangnya 60 mil. Masya Allah. Begitu juga ada rumah tadi, yang terbuat dari intan mutiara, juga ada dari mutiara rumahnya. Tidak ada capek, tidak ada bising. Tidak ada capek, tidak ada apa? Enggak ada bising, enggak ada berisik. Mungkin kita ada punya rumah besar, megah, tapi apa? Capek kita ngurusinnya. Lantai 1 ngepelinnya, nyapunya udah capek, bersihinnya udah capek. Apalagi punya 2 lantai, Masya Allah capek lagi. Sudah begitu belum lagi kadang bising karena di pinggir jalan ada motor lewat, ada mobil lewat. Ya, apalagi kemudian rumahnya itu di sebelah rel kereta.
Atau kemudian rumahnya dekat bandara. Masya Allah. Tiap hari ngeng, bising. Ya, kereta lewat, bising. Masya Allah. Lihat. Tetapi tidak demikian dengan surga. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti ini Khadijah akan datang kepada Anda untuk menyediakan makanan." Jadi sudah biasa wanita dahulu menyediakan makanan untuk suaminya, sudah biasa, sudah dari dulu. Termasuk Khadijah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'ha ina'un fihi idamun wa ta'am." Wahai Rasulullah, ini nanti Khadijah akan datang, dia bawa kalau kayak kita piring, di sana ada makanan dan lauknya. Nanti datang nih. Fa'idha atatka, apabila nanti Khadijah mendatangi engkau, faqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau nanti Khadijah datang, tolong sampaikan salam. Salam dari siapa? Min rabbiha, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dapat salam dari pembesar dunia, raja dunia. Senang? Masya Allah, senang banget. Kok kenal saya ya? Bapak Ibu dapat salam dari Bapak Menteri. Masya Allah, bangga banget. Pak Menteri kenal saya, nama saya disebut. Salam ya buat ibu itu ya. Masya Allah, girang banget. Dari majelis taklim Ano ya gitu. Allahu Akbar. Ini Khadijah radhiyallahu anha dapat salam dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Sampaikan salam dari Allah, kata malaikat Jibril. Satu lagi dari saya. Masya Allah. Dapat salam dari Allah Rabbul Alamin dan dari malaikat Jibril. Karena Khadijah radhiyallahu anha nggak tahu kalau ada malaikat Jibril di situ, nggak tahu. Khadijah radhiyallahu anha nggak tahu. Wa basyirha, dan kata malaikat Jibril, dan berikan kabar gembira kepadanya, bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fiha wala nasaba. Beritahukan kepadanya, dia telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga dari sejenis batu mulia. Ya, dari sejenis batu mulia sudah disediakan untuknya. La sakhaba wal fihi wala nasaba. Enggak ada bising, enggak ada capek. Enggak perlu dipel, enggak perlu disapu. Enggak perlu. Enggak perlu capek-capek bersihin rumah di surga. Enggak perlu capek-capek ngepel. Enggak perlu. Karena enggak pernah kotor, bersih terus. La sakhaba fihi wala nasaba. Enggak ada bising, enggak ada berisik, enggak ada capek. Apa kata para ulama? Mengapa Khadijah radhiyallahu anha diberikan oleh Allah Rabbul Alamin keutamaan seperti itu, rumah di surga dari jenis batu mulia yang tidak ada bising, enggak ada berisik, tidak ada payah dan capek. Karena apa kata para ulama? Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Enggak pernah mengeraskan suaranya di hadapan suaminya, enggak pernah. Apalagi sampai bertolak pinggang, berkaca pinggang, enggak. Yang kedua, karena Khadijah radhiyallahu anha telah payah capek di dunia berkhidmat kepada suaminya. Bawain makanan biasa Khadijah bawa. Ya kalau suaminya ridho ngambil sendiri tidak apa-apa juga gitu. Tapi kadang itu suaminya
istriku tolong ambilkan. Ambil sendiri kenapa? Ya, nggak bisa ngambil sendiri aja sih. Punya tangan, punya kaki juga. Allahu Akbar. Gimana mau dapat rumah di surga? La sahaba fihi wala nasaba. Nggak ada bising, berisik, nggak ada capek. Ditambah lagi Khadijah radhiyallahu anha telah mencurahkan segenap hartanya untuk perjuangan dan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya raya. Khadijah radhiyallahu anha sampai akhirnya habis seluruh hartanya dinafkahkan dalam rangka untuk dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan di sini pembahasannya detail-detail rinci-rinci, tapi begitu besar perjuangannya Khadijah radhiyallahu anha sehingga sampai-sampai Allah Rabbul Alamin telah sediakan. Ini masih hidup, Khadijah radhiyallahu anha masih hidup. Beritahukan kepadanya, Allah sudah sediakan baginya rumah di surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka kita juga tentunya kepingin punya rumah di surga. Di dunia ngontrak wajar. Baik yang ngontrak ataupun yang punya rumah sendiri, hakikatnya kalau di dunia ngontrak enggak? Hah? Ngontrak semuanya, punya rumah sendiri, mati, selesai masa kontraknya? Selesai. Rumahnya jadi miliknya lagi enggak? Enggak, dibagi waris kalau akur ahli warisnya, kalau berantem tengkar. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak usah sedih. Rumahnya masih ngontrak, Pak Ustadz. Semuanya juga ngontrak. Sampai yang punya rumah sendiri sekalipun ngontrak. Kalau dia sudah habis masanya, dia wafat, rumahnya ditinggalkan atau tidak? Pindah dia kemana? Sudah mati, pindah kemana? Ke kubur. Itu baru salah satu tahapan ya. Jadi kalau ada orang bilang kubur itu rumah masa depan, enggak, itu baru tahapan yang selanjutnya. Yang sebenarnya masa depan adalah di akhirat, di surganya Allah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada umatnya, begitu rahmatnya kepada umatnya, maka Rasul SAW sampai beritahukan kepada kita, karena saking sayangnya Rasul kepada umatnya. Kasih tahu bagaimana caranya supaya bisa punya rumah di mana, Bu, Pak? Di surga. Ini tanda Rasul SAW begitu sayang kepada umat. Ya. Ma ba'athallahu min nabiyyin illa haqqun alaihi ayyadulla ummatahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya min khairin ma ya'lamuhu lahu, kebaikan yang dia telah Allah ketahui dari Allah Rabbul Alamin kepada umat harus dikasih tahu. Begitu juga wajib baginya melarang dari keburukan, wa yanha an syarrin ma ya'lamuhu lah. Dia wajib mengajarkan kepada umat, melarang umat yang buruk agar ditinggalkan. Tidak boleh didiamkan. Nah maka, oleh karena itu, kita akan bahas beberapa hadis yang menjelaskan amalan apa saja yang dengan sebab amalan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita balasan berupa rumah di surga. Yang pertama adalah membangun masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang membangun karena Allah masjid di bumi, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, boro-boro Pak Ustadz bangun masjid, rumah aja nggak punya, rumah aja ngontrak, gimana kita mau bangun masjid Pak Ustadz? Ada hadis yang lain diriwayatkan Al-Bazzar, Ibn Hibban dari sahabat Jabir radhiyallahu an, "Man bana lillahi masjidan
walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun karena Allah masjid walaupun sebesar sarang burung gagak. Sarang burung, Bu. Bu tahu sarang burung tuh, Bu, yang burung buat tempat telurnya dan tempat anaknya tatkala masih kecil. Tahu? Besar apa kecil? Kecil. Emang ada Pak Ustadz bangun masjid segede gitu? Bagaimana bisa bangun masjid kok segede gitu doang? Orang mau sholat gimana? Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dari hadis ini para ulama ambil kesimpulan, sekecil apapun maksudnya. Bukan berarti kita bangun masjid sebesar sarang burung itu, yang kecil itu bukan. Gimana orang mau sholat kalau masjidnya cuma segede gitu? Tapi maksudnya adalah, kata para ulama, maksudnya sekecil apapun kontribusi kita terkait dengan pembangunan masjidkah, terkait dengan perawatan masjidkah, terkait dengan, pokoknya terkait dengan masjid. Terkait dengan masjid, sekecil apapun kontribusi kita, maka dia masuk ke dalam keutamaan hadis ini. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Maka tadi sudah diinformasikan oleh teman-teman tadi terkait dengan masalah perbaikan, renovasi, menara dan seterusnya. Walhamdulillah. Semoga mereka yang ikut berkontribusi, baik kontribusi tenaganya, pikirannya, hartanya, termasuk juga yang ikut menyebarkan informasinya, semoga masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam hadis ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Yang kedua, amalan yang kedua adalah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Baca apa tadi? Al-Ikhlas. Berapa kali? 10 kali. Di hadisnya memang menyebutkan 10 kali. Riwayat yang lain, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad sampai dia selesaikan satu surat 10 kali. Berarti baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah bangunkan untuknya istana di surga. Kira-kira baca Al-Ikhlas 10 kali sanggup apa enggak? Masya Allah, masa iya baca Al-Ikhlas enggak sanggup? Alhamdulillah, anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Ya, begitu besarnya anugerah dari Allah Rabbul Alamin, sehingga dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuk kita rumah di surga. Yang ketiga, membaca doa masuk pasar. Nah ini penting nih, apalagi ibu-ibu nih. Doa apa? Masuk pasar. Masuk pasar ada doanya ibu-ibu. Jadi jangan asal masuk-masuk aja nggak baca doa. Ya Ustadz kalau lupa, ya namanya lupa. Tapi setelah tahu ya dia mesti belajar. Ini diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam An-Nasa'i diantaranya. At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, man dakhala suq, siapa orang yang masuk pasar, lalu kemudian membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi. Bacanya, doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa Rasul sabdakan? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah catatkan untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah hapuskan darinya 1.000.000 kesalahan, keburukan dihapus 1.000.000. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Diangkat 1.000.000 derajat. Masya Allah. 1.000.000 derajat, diangkat derajatnya. Dan ujung hadisnya, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Kayaknya masuk pasar, tapi bukan berarti habis ini terus ibu-ibu sering-sering ke pasar lah baca doa ini biar makin banyak rumahnya di surga. Sering-sering belanja. Masya Allah. Ya. Doa masuk pasar. Baca doa ini. Ringan. Ya tadi baca suratul Ikhlas. Mudah, ringan. Ya, membangun masjid bukan berarti Anda harus bangun dengan biaya Anda seluruhnya. Nah, ikut membantu. Sekecil apapun. Doa masuk pasar. Lalu kemudian yang keempat. Mengisi shaf yang kosong. Mengisi shaf yang apa? Yang kosong. Jadi kalau ketika salat berjamaah ada shaf yang kosong, segera isi. Jangan dibiarkan dia kosong. Karena ini keutamaannya besar. Ya, isi shaf yang kosong. Ini kadang yang sering jadi permasalahan itu, kalau belum sholat dimulai, orang mudah isi shaf yang kosong. Tapi yang sering kali jadi permasalahan itu kalau sholat sudah mulai. Sholat sudah mulai, shaf depannya apa? Kosong. Mau ngisi jalan takut batal. Ya. Diisi enggak ya? Tapi kalau enggak diisi maka terjadi kekosongan dalam shaf. Dalam hal ini para ulama katakan bergerak untuk mengisi shaf yang kosong tidak membatalkan karena gerakannya itu dalam rangka maslahat sholat. Karena dia bergerak dalam rangka kemaslahatan apa? Kemaslahatan sholat berjamaah. Boleh. Karena dalam rangka mengisi shaf yang kosong dan itu adalah maslahat terkait dengan salat berjamaah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man sadda furjatan." Siapa orang yang mengisi shaf yang kosong, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Wa rafa'a biha darajah, dan Allah angkat 1 derajat. Kalau yang tadi hadis doa masuk pasar 1.000.000 derajat. Kalau yang ini 1 derajat. Tapi tetap juga disebutkan dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan untuknya rumah di surga. Ngisi shaf yang kosong. Kadang kita suka enggan, suka malas ngisi shaf yang kosong. Lalu kemudian selanjutnya, yang kelima, di antara amalan
yang dimana dengan sebab amalan tersebut Allah bangunkan untuk kita rumah di surga adalah al-muwadhabatu ala sunanir rawatib, menjaga salat sunnah rawatib. Ya, menjaga salat sunnah apa? Rawatib. Nah, menjaga salat sunnah rawatib ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Sufyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin." Siapa orang yang salat sehari semalam fintai asyrata raq'atan, 12 rakaat, bana lahu bunya lahu baitun fil jannah, dibangunkan oleh Allah untuknya rumah di surga. Akhrajahu Muslim. Nah, 12 rakaat ini apa maksudnya ini? Nah, di dalam riwayat yang lain, riwayatnya Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sabdakan, "Man thabara ala thintai asyrata raq'atan." Siapa orang yang terus-menerus menjaga salat 12 rakaat minas sunnah, yaitu salat sunnah, maksudnya rawatib, nanti ada penjelasannya. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Apa saja penjelasannya 12 rakaat itu? Arba' rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Sudah 6. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Sudah berapa ini? 10, sisa 2 lagi. Wa rak'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. 4 rakaat, jadi yang 4 yang sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan salat sunnah rawatib yang muakkad. Ternyata zuhur muakkadnya 4 rakaat sebelum zuhur. Masya Allah. Ini yang keberapa ini? Kelima. Lalu kemudian selanjutnya, yang ke-6, meninggalkan perdebatan walaupun benar, serta berakhlak yang baik. Nah, ini meninggalkan perdebatan walaupun benar dan berakhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Saya menjamin. Kalau Nabi yang jamin, percaya nggak kita? Kita kadang dijamin orang, kamu saya jamin, saya kasih ini, seneng banget. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjamin. Aku menjamin dengan rumah di sekeliling surga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun apa? Benar.
Jadi kebenaran itu disampaikan, sudah disampaikan, dijelaskan, sudah. Orangnya bersikeras ya udah, gak usah diladeni. Orang yang menentang bersikeras, udah gak usah diladeni. Ya. Lalu kemudian, ini di hadis ini ada 3 tadi. Kalau yang tadi kita sebutkan baru 2, meninggalkan perdebatan walaupun benar, akhlaknya baik, meninggalkan dusta walaupun bercanda. Meninggalkan dusta walaupun apa? Bercanda, bergurau, nggak boleh. Jadi 3 langsung sekaligus di sini. Jadi yang tadi sebelumnya meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Lalu kemudian meninggalkan kedustaan walaupun bergurau, bercanda. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Rasul sabdakan, aku memberikan jaminan orang itu akan dapat rumah di pertengahan surga, di tengah-tengah. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, walaupun bercanda, bergurau. Tidak boleh berdusta, walaupun bergurau, bercanda, nggak boleh. Ya. Cerita-cerita bohong, cerita-cerita fiktif, dusta, nggak ada kenyataannya, biar orang ketawa, biar orang senang, nggak boleh. Tidak boleh. Wa in kana mazihan, walaupun dia bercanda, bergurau. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan Nabi SAW menjamin rumah di tempat yang tinggi di surga, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik. Ya, bagi orang yang akhlaknya baik. Masya Allah. Ini yang keberapa tadi? Kelima. Keberapa Bu tadi? Ke-6. Tapi isinya udah 3 itu. 6, 7, 8 mestinya itu. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Lalu kemudian selanjutnya, orang yang beriman kepada Nabi SAW dan juga tentunya dia Islam, serta dia mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam juga tentunya, dan dia mau berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis riwayat Imam Hakim, ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajara. Aku menjamin bagi orang yang beriman kepadaku dan Islam dan hijrah, bi baitin fi rabadil jannah, wa baitin fi wasatil jannah, wa baitin fi a'la ghurafil jannah. Bagi orang yang beriman, Islam dan hijrah, Nabi memberikan jaminan rumah di sekeliling surga, rumah di pertengahan surga, rumah di tempat yang tinggi di surga. Tentukan keimanan, keislaman kita bertingkat-tingkat, kan tidak sama. Makanya tadi juga jaminannya rumahnya yang di pinggir, di tengah, dan juga tinggi, sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah fi bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah. Dan aku juga menjamin bagi orang yang beriman dan Islam. Nah, kalau di sini ada tambahannya jihad. Kalau yang tadi depan hijrah, ini jihad di jalan Allah, mendapatkan rumah di sekeliling surga, rumah di tengah surga, dan rumah di tempat yang paling tinggi di surga. Karena sesuai dengan tingkatan keimanannya masing-masing. Maka beriman kepada Nabi, Islam tunduk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian hijrah
Kalau sekarang hijrah nggak ada seperti dahulu, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, meninggalkan kemaksiatan, berjihad di jalan Allah, nggak mesti harus perang, berupaya dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dia curahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan, Nabi yang jamin, berarti itu janji dari Allah, adalah rumah di tengah surga, di pinggir surga, di tengah, dan juga di tempat yang paling tinggi di surga. Lalu kemudian selanjutnya yang keberapa nih, Bu? Keberapa nih? Hah? Ini enggak akur nih, yang satu bilang 9. Catatannya lain-lain ini. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bersabar, memuji Allah dan membaca istirja ketika anaknya wafat. Bersabar, memuji Allah, membaca istirja tatkala terkena musibah anak wafat. Di antara musibah yang berat yang dialami oleh seseorang adalah tatkala anaknya wafat. Ini musibah berat apa ringan? Berat. Ada salah satu dari anak kita misalnya wafat, berat. Lalu tapi dia bersabar. Lantas dia tetap memuji Allah, tidak mencela Allah. Loh kok Ustadz, ada keluarga yang wafat kok malah memuji Allah? Ngucapinnya begini, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ya, lalu membaca istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan semuanya kita pun akan kembali hanya kepada siapa? Kepada Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Idza mata waladul abdi, apabila ada seorang anak dari hamba yang wafat, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang diperbuat oleh para malaikat. Qabattum walada abdi, engkau telah mengambil nyawa anak hambaku. Para malaikat berkata, fayaquluna na'am. Iya ya Allah. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikatnya, bukan berarti Allah tidak tahu, Allah tahu. Tapi ini Allah ingin menunjukkan keutamaannya hamba tersebut kepada para malaikat. Qabattum thamrata fuadihi, engkau telah mengambil nyawa buah hatinya. Fayaquluna na'am. Para malaikat pun berkata iya. Fayaqul, lalu Allah tanyakan lagi, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku tatkala engkau cabut nyawa anaknya, engkau ambil buah hatinya, apa yang dikatakan hambaku tersebut? Fayaqulun, para malaikat pun berkata, hamidaka wastarja'ak, dia memujimu ya Allah, tidak ada dia mencelamu, tidak ada dia menghina Allah, mencela Allah. Wah ini masa anak saya mati, enggak. Ya tadi memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Wastarja'ak, dan membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, hambamu tidak mengeluh, hambamu tidak mencelamu ya Allah, tapi hambamu memuji engkau dan membaca istirja. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat? Ubnu li 'abdi baitan fil jannah.
bangunkan. Ibna'u li'abdi baitan fil jannah. Ibna'u li'abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Ya, bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Masya Allah. Wa sammuhu baital hamd, dan berikan nama rumah itu dengan rumah pujian. Karena dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tersebut disebut dengan rumah pujian, rumah sanjungan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuknya rumah di surga. Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuknya rumah di surganya Allah Rabbul Alamin. Karena sebab dia tadi bersabar, karena sebab dia tadi memuji Allah, karena sebab dia tadi membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka adalah hamba-hamba yang mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah, dari Rabb mereka. Wa rahmah, dan mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, ini diantara hadis-hadis yang disebutkan, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita amalan-amalan yang kita bisa melakukannya, yang kita bisa mengamalkannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rumah di surganya Allah Rabbul Alamin, yang tentunya pasti sebagaimana tadi kita sudah sebutkan tidak sama rumah yang di dunia dengan rumah yang di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, ini nampaknya yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Baik, ini tadi ada pesan dari panitia, jamaah diberi pertanyaan, nanti yang menjawab insyaallah ta'ala, ini ada buku-buku kita beri hadiah. Ya, sekarang pertanyaannya untuk ibu-ibu dulu nih. Ibu-ibu dulu nih pertanyaannya. Baik, untuk ibu-ibu pertanyaannya, apa yang menyebabkan Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan keutamaan, diantaranya Allah bangunkan untuknya rumah di surga? Ibu tunjuk, berdiri, jawab, kasih hadiah. Mana nih teman panitia nih? Kasih. Tolong. Hadijah selalu menunjukkan sikap kelembutan terhadap suaminya. Ya, terus apalagi satu lagi? Tidak pernah bersikap kasar. Selalu tidak pernah meninggikan suaranya. Nggak pernah meninggikan suaranya. Terus? Apain lagi, Bu? Bertolak pinggang. Berkhidmat kepada? Berkhidmat pada suaminya. Ya. Masya Allah ya. Ini nanti, ini. Untuk kasih hadiahnya. Masya Allah, itu jawabannya benar itu. Baik. Pertanyaan lagi. Ini tolong dibantu kasih hadiahnya. Langsung nanti keburu lupa. Baik ya, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Terkait dengan masalah amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan atau diamalkan agar dapat rumah di surga. Sebutkan
12 rakaat salat sunnah rawatib yang kita dianjurkan. Ibu-ibu dulu, masih ibu-ibu, belum, yang ini belum, sabar, masih ibu-ibu. Masih ibu-ibu. Masih ibu-ibu. Pertanyaannya mudah-mudah. Yang ikhwan-ikhwan dikasih bukunya yang kecil-kecil nanti ini. Jadi tidak mau tunjuk tangan yang ikhwan-ikhwan. Dapat bukunya yang kecil-kecil gitu. Ya Bu, silakan. 4 rakaat sebelum zuhur. Iya. 2 rakaat setelah zuhur. Iya. 2 rakaat setelah maghrib. Iya. 2 rakaat setelah isya. Iya. 2 rakaat sebelum subuh. Naam, ya, silakan ini Ibu. Ini bukunya judulnya serem ini. Baik. Selanjutnya untuk yang gantian sekarang gantian ini yang ikhwan ini. Untuk yang ikhwan. Ya, Nabi SAW sebutkan di dalam satu hadis, ya, ada 3 langsung. 3 bagi orang yang mengerjakannya dijamin surga, jamin rumah di surga. Ada yang di pinggir, ada yang di tengah, ada tempat paling tinggi. Apa saja itu? Ya, ikhwan. Ya. Fadhal. Berhijrah, berjihad, meninggalkan kata dusta. Berhijrah, berjihad, meninggalkan kata dusta. Ini walaupun nggak beraturan tapi nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Ini kurang beraturan karena yang 3 yang dusta dengan itu satu. Yang jihad ada lagi 1. Yang 1 lagi ada. Jadi ini beda-beda tapi enggak apa-apa, kasih hadiah. Siapa lagi yang mau itu? Ikhwan mau coba lagi. Mana? Ini panitia yang tentukan, biarin panitia yang tentukan, biar dia yang tentukan. Orang yang meninggalkan perdebatan. Orang yang tidak berdusta walau hanya bercanda. Berdusta walaupun bercanda, tidak berdusta walaupun bercanda. Orang yang berhijrah, bersabar dan memuji Allah, membaca istijah ketika anaknya wafat. Wah, ini juga nggak berurutan, tapi nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, kasih hadiah, insyaallah. Baik, kita cukupkan yang itu cukup. Nggak berurutan tidak apa-apa. Naam. Lalu kemudian selanjutnya, ibu-ibu, doa masuk pasar Bu. Loh, kok langsung ketawa, nggak ada yang mau jawab? Doa masuk pasar. Ayo. Yang hafal. Doa masuk pasar. Boleh baca, boleh. Ayo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam, ya itu doa masuk pasar. Diamalkan ya itu ya doanya ya Bu ya, doa masuk pasar. Ini bukunya kecil-kecil tapi langsung 3 dikasihnya. Masya Allah. Baik, selanjutnya ya, selanjutnya apa yang dimaksud dengan membaca, apa bacaan yang dibaca tatkala orang terkena musibah memuji Allah, dia memuji Allah, apa yang dia baca, pujiannya bentuknya gimana dan istirja itu gimana? Masih ibu-ibu. Panitia yang pilih lah. Saya nggak tahu ini kadang. Biarin aja. Ini panitianya nih yang masuk tempat ibu-ibu, biarin aja itu dia. Mestinya harus ada panitia dari akhwat juga ini. Jadi biar
bantu untuk ini, jangan panitia yang ikhwannya masuk ke tempat ibu-ibu atau bahaya. Memuji Allah yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah apa, Bu? Alhamdulillah apa bunyinya? Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Dan istirjanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, barakallah. Baik, ada. Sekarang gantian ikhwannya nih. Ikhwan kita kasih pertanyaan. Untuk ikhwan pertanyaannya satu lagi. Ini pertanyaannya agak sulit ya. Karena bukunya yang dihadiahkan yang ini. Ya nanti setelah ini yang mau bertanya, kan kertas sudah disebar, silakan yang mau bertanya. Tapi satu pertanyaan lagi ya untuk ikhwan ya. Baik, untuk ikhwan satu pertanyaan lagi. Yang susah ini pertanyaannya, susah ini. Susah. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk supaya membangun masjid kamafhasi qotatin, walau kamafhasi qotatin. Apa yang dimaksud dengan mafhasi qotatin? Panitia, ayo, yang mana tuh yang antum pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan ya. Yang dimaksud hadis itu adalah sebesar sarang burung. Iya, sarang burung apa itu? Burung Kotot gagak. itu burung apa? Burung gagak. Ya, burung gagak. Masya Allah, ya khair. Betul jawabannya? Alhamdulillah. Ya, tafadhal hadiahnya. Sudah dulu, karena sekarang gantian sesinya jawab beberapa pertanyaan. Nanti insya Allah kapan pertemuan lagi? Ini udah tinggal sisa bukunya masih ada, tapi nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ya ibu-ibu ya bersabar dulu, nanti insya Allah di kesempatan yang lain insya Allah. Baik, ini ada beberapa pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan, Masya Allah. Ya tentu kita nggak jawab semuanya, waktu yang kita miliki juga terbatas. Assalamualaikum Ustadz, apa benar tugasnya istri dalam rumah tangga itu hanya melayani biologisnya saja? Bagaimana dengan mengurus rumah dan anak, itu tugasnya istri apa suami? Mohon penjelasannya dalam masalah tugasnya dalam rumah tangga. Masya Allah, ini kajian khusus nanti ini. Saya bisa bahas sampai panjang lebar ini. Rumusnya kan dapur sumur kasur, kasur sumur. Loh itu ada ilmunya, jangan perlu ditulis buku, judulnya gitu ya, dapur sumur kasur, kasur sumur dapur. Bukan itu. Soal memasak juga itu ada ilmunya, bukan hanya sekedar masak. Bagaimana masakan itu memenuhi gizinya, nutrisinya dan seterusnya. Ya, begitu. Namun tentunya tadi apabila istri kewalahan, boleh dia meminta pembantu. Boleh minta apa? Pembantu. Bukan cuma urusan biologis, ada yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi orang yang baru hijrah, dulunya nggak pernah sholat? Apakah sholat yang tertinggal wajib diqadha? Terjadi perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan dia tetap wajib mengqadha. Dan ini fatwa Al-Imam Nawawi di antaranya. Tetapi sebagian yang lain mengatakan tidak, dia cukup bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang dia lakukan, yaitu meninggalkan salat. Ya. Apabila kita sudah mampu namun ingin menunaikan ibadah haji kedua orang tua,
lebih baik mengutamakan rezeki kita untuk membangun masjid atau menunaikan ibadah haji orang tua terlebih dahulu. Masya Allah, berbakti kepada orang tua termasuk bagian daripada kewajiban. Bahkan itu kewajiban yang Allah perintahkan setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini wallahu a'lam, ya prioritaskan untuk berbakti kepada orang tua terlebih dahulu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diterima jika mengerjakan amalan-amalan dengan mengharapkan balasan? Kalau berharap balasannya dari Allah, ya boleh, memang kita diperintahkan untuk berharap balasannya dari Allah. Tapi kalau kita berharap balasannya, kita beramal berharap balasannya dari manusia, itu yang apa? Itu yang nggak diperkenankan. Tapi kalau berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, memang kita diperintahkan untuk itu. Ustadz, bagaimana bisa kita membangun rumah di surga tetapi bidadari surganya suka ngambek dan marah? Insya Allah. Jika diingatkan ibadah, terutama sholat, selalu aja marah. Suami yang disalahin. Bagaimana Ustadz? Masya Allah. Ya dikasih bidadari yang lain nanti. Allahu Akbar. Ya, bagaimana mau jadi bidadari di surga kalau tidak mau ibadah? Ibu-ibu perlu ketahui bahwa wanita-wanita salihah penduduk dunia yang taat kepada Allah, lalu kemudian taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak maksiat, itu nanti jauh lebih cantik dibandingkan bidadari-bidadari surga. Tapi kalau dia tidak taat, gimana? Ya diganti sama bidadari yang lain nanti. Masya Allah, ini ternyata ada bidadari yang suka ngambek. Ini bidadari mana ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar bahwasanya membuat orang tertawa atau senang itu berpahala. Bagaimana jika bercanda dengan tujuan membuat orang tertawa dan ingin dapat pahala, tapi diselingi dusta sedikit? Dan teman yang dibicandai juga tahu kalau bercandanya dusta, tetap nggak boleh. Nabi SAW sebutkan dusta walaupun bercanda nggak boleh. Dan teman kita tahu kalau itu bercanda, iya tetap nggak boleh. Wa in kana mazihan. Ya kalau dusta jangan, tapi kalau bercanda tapi benar nyata boleh, kan Rasulullah SAW begitu, bergurau beliau tapi nggak pernah dusta. Ada wanita tua datang, Rasul, saya gimana nih di surga? Di surga nggak ada perempuan tua, Bu. Sedih dia pulang, panggil lagi karena ibu berubah lagi jadi muda. Senang dia kan? Begitu. Jadi nggak boleh dusta. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain tapi wallahu a'lam enggak terkait dengan tema ya. Ada mungkin ini secara umum bagaimana cara mengingatkan orang tua tentang ibadah. Nah, ini penting. Jadi perlu kita pahami. Kenapa sih kadang kita suka susah ibadah, berat ibadah? Ternyata karena kita belum terpacu, semangat kita belum timbul. Kenapa? Karena ini akhirat buat kita tuh kayaknya masih belum tertanam di dalam benak kita. Masih belum tertancap dalam hati kita. Sehingga kita masih kayak apa iya, apa enggak. Nah, maka kata kuncinya agar kita bersemangat beribadah, kuatkan betul ilmu kita tentang akhirat. Ya, ilmu kita tentang akhirat diperkuat betul, ditanamkan betul, sehingga kemudian tertanamlah dalam hati kita. Kan tidaklah seseorang mau bersemangat untuk meraih sesuatu, untuk mengejar sesuatu, kecuali dia yakin betul, tahu betul. Maka kalau dia yakin betul, dia tahu betul apa yang dia tuju, apa yang dia hendak raih, apa yang hendak dia dapat, maka niscaya dia akan bersungguh-sungguh. Tapi kalau belum yakin, yang terjadi akhirnya ya enggan, malas, berat. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu alafal afiyah. Jadi betullah ketika di masa-masa awal dakwah Nabi SAW
mengingatkan tentang tauhid, mengingatkan tentang akidah yang benar, mengingatkan tentang surga, mengingatkan tentang neraka, itu yang terus ditanamkan, diulang-ulang ditanamkan. Maka kalau kita lihat surat-surat mufassal di juz 29, di juz 30, itu bicaranya tentang itu. Agar supaya apa? Tertanam betul di dalam hati, tertancap betul di dalam jiwa. Sehingga itu memacu dan memicu orang untuk menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara para sahabat tidak khawatir ketika menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, tidak ada kekhawatiran karena Allah Subhanahu wa taala pasti menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia keluarkan, dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia lakukan. Dan semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Rabbul Alamin, diberikan kemampuan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa mengamalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sehingga kita pun mendapatkan rumah di surganya Allah kelak nanti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, bisa kita kaji pada pertemuan kita di kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.